Halo teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fadila, NIM 201404033. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mandiri dari mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir, SSMA. Di video ini saya akan membahas materi tentang alam Minangkabau. Materi alam Minangkabau yang akan saya bahas ialah 1. Konsep alam dibagi menjadi 2, yaitu filosofis dan wilayah geografis atau teritorial. Yang kedua, wilayah Minangkabau yang dibagi menjadi 2, yaitu luhak nantigo dan wilayah rantau. Dan yang ketiga, sistem kelarasan. Yang pertama, materi yang akan saya bahas ialah konsep alam. Wilayah Minangkabau mempunyai pengertian khusus tentang kata alam. Ada 2 pengertian alam yang dapat dikemukakan, yaitu A. Filosofis, B. Wilayah geografis atau teritorial. A. Filosofis. Makna filosofis alam adalah makna non-materi. Alam dalam pengertian non-materi ini berarti pemikiran, ide, dan gagasan. Contoh penggunaan kata alam dalam makna yaitu ba'alam lawe atau beralam luas, yang artinya berpikiran luas. Dalam versi lain ialah Bapadang Leba, artinya seorang penghulu pimpinan adat harus berpikiran berwawasan luas dan berpadang atau berhati lapang. Jadi, orang Minangkabau juga dituntut berjiwa lapang dan berhati lapang. B. Wilayah geografis atau teritorial. Makna wilayah geografis atau teritorial alam adalah wilayah tempat bermukimnya suku bangsa Minangkabau. Wilayah ini dibagi 2 kawasan yang menunjukkan asal hunian, daerah pengembangan dan daerah batas pengaruh. Untuk semua kategori wilayah ini, orang Minangkabau menyebut wilayahnya dengan alam Minangkabau. Poin kedua ialah wilayah Minangkabau. Wilayah Minangkabau secara umum terbagi menjadi 2, yaitu luhak dan wilayah rantau. Luhak merupakan kawasan pusat atau wilayah inti dari alam Minangkabau. Luhak memiliki arti yang beragam, namun penjelasan asal kata dan arti kata luhak tersebut belum ditemukan arti pastinya. Yang jelas, kesepakatan yang diperoleh bahwa luhak secara geografis adalah daerah pemukiman awal masyarakat Minangkabau. Luhak juga dapat disebut sebagai wilayah awal perkembangan peradaban adat dan kebudayaan Minangkabau. Daerah ini adalah sebutan untuk daerah asli Minangkabau. Luhak sesuai Tambo dibagi kepada 3 wilayah yang dikenal dengan luhak nantigo atau luhak yang 3. Luhak tersebut ialah luhak Tanah Data, luhak Agam, dan luhak 50 Poto. Luhak Tanah Data. Luhak Tanah Data disebut dengan luhak Nantuo atau luhak yang tertua. Orang Minangkabau meyakini asal-usul mereka berasal dari Gunung Merapi. Secara adat, masyarakat luhak Tanah Data umumnya menganut kelarasan Koto Piliang. Kelarasan atau aturan yang digagas oleh Datu Patumanggungan. Gambaran kondisi geografis dan karakter penduduk luhak Tanah Data dapat dibaca melalui ungkapan buminyo lembang, ainyo tawa, ikannya banyak. Warna bendera kebesaran luhak Tanah Data adalah kuning. Wilayah luhak Tanah Data meliputi daerah di sekitar kaki Gunung Merapi bagian selatan sampai ke kaki Gunung Sago bagian timur. Yang dikatakan luhak Tanah Datar adalah daerah Kabupaten Tanah Datar sekarang yang sebagian Sawalunto Sijunjung. Luhak Agam. Luhak Agam disebut dengan luhak Nantanga atau luhak yang tengah. Agam dapat diartikan dengan danau atau kolam atau rawa-rawa, serta juga dapat serumpun dengan kata agamon yang berarti alang-alang. Selain itu juga dapat dipahami sebagai mansiang atau tumbuhan rawa endemik di luhak Agam. Ungkapan yang mewakili gambaran geografis dan karakter masyarakat luhak Agam adalah buminyo ange, ainyo karul, ikanyo lia. Warna bendera yang digunakan adalah merah.
Yang disebut Luhak Agam terdiri atas Ampe-Ampe Angke, Lawang Nantigo Balai, dan Nagari Sakaliling Danau Maninjau. Luhak 50 Koto. Luhak 50 Koto disebut dengan Luhak Nan Bungsu. Dalam Tambo Alam Minangkabau, Luhak 50 Koto merupakan daerah paling terakhir yang menjadi daerah inti di Minangkabau. Oleh karena itu dikenal dengan Luhak Nan Bungsu. Meskipun menurut Tambo Alam Minangkabau, luhak ini merupakan luhak termuda, namun daerah ini pernah mengalami kehidupan masa prasejarah. Ungkapan yang mewakili gambaran geografis dan karakter masyarakat Luhak 50 Koto ialah buminya lembang, airnya jernih, ikannya jinak, sayapnya landai. Warna benderanya ialah hitam. Luhak 50 Koto adalah daerah yang terletak di sepanjang Batang Sinamar, daerah sekitar Gunung Sago bagian utara dan barat, seiliran Batang Lampasi dan Batang Agam, bahkan sampai ke Pisau Anyuy atau Pekanbaru sekarang. Wilayah rantau. Wilayah rantau ialah kawasan pinggiran sekaligus daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat. Daerah ini merupakan tempat merantau bagi orang-orang dahulu. Dari Luhak Nantigo mereka pergi ke daerah lain dan membuat negeri baru di sana. Di situ mereka tetap adat seperti adat daerah yang mereka tinggalkan. Hubungan mereka tidak putus dengan negeri asal mereka di Luhak Nantigo. Umumnya daerah ini berada di sepanjang aliran sungai dan bermuara ke timur, ke Selat Malaka, bahkan termasuk Rantau Nan 9. Daerah Rantau Minangkabau dikenal juga dengan sebutan Rantau Nan 7 Jurai. Rantau merupakan tempat penduduk luhak mencari pekerjaan untuk menambah kekayaan secara individual, baik dalam usaha seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Ya, pada materi saya ialah sistem kelarasan. Sistem kelarasan terbagi menjadi dua, yaitu A. Piliang, B. Bodi Caniago. Sistem kelarasan Koto Piliang dibentuk Datu Katumanggungan. Koto Piliang lahir setelah adanya ekspedisi atau perluasan wilayah oleh orang-orang dari Pariangan menuju arah timur, yaitu daerah Dusun Tuo Limo Kaum. Keturunan dari Parui Putih Indo Jolito hidup dan bermukim di daerah ini. Kemudian terjadi silang pendapat antara dua kakak beradik berlainan bapak satu ibu, yaitu Datu Katumanggungan dan Datu Parapati Nasabatang. Sistem pemerintahan Koto Piliang mirip dengan sistem aristokrasi dalam pemerintahan modern. Kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan atau kelas yang berkuasa. Daerah yang termasuk Lare Koto Piliang disebut juga dengan Langgam Nan 7. B. Bodi Caniago. Lare Bodi Caniago ialah Datu Parapati Nasabatang yang merupakan adik kandung dari Datu Katumanggungan. Berlainan ayah, berpendapat bahwa sistem kekuasaan yang tak terbatas akan memunculkan tindakan kesewenangan, keegoisan, kecokakan, kesombongan, dan ketidakadilan. Maka muncul sebuah pikiran yang menyatakan bahwa dudu samo randa, taga samo tinggi, membasui dari bumi, atau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, keluar dari bumi, dan kemudian dikenal dengan Lare Bodi Caniago. Sistem pemerintahan Bodi Caniago lebih mengutamakan hasil musyawarah bersama sebagai keputusan tertinggi. Sistem kelarasan Bodi Caniago ini mirip dengan demokrasi saat ini, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Daerah yang termasuk Lare Bodi Caniago disebut juga dalam Tambo Tanjuang Nantigo, Lubuk Nantigo.